Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulfa Mutiara Devi, NIM 402190159 dari kelas Perbankan Syariah E semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video seminar proposal dengan judul Pengaruh Pelayanan Prima dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah. Studi kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Ponorogo. Yang pertama ada latar belakang. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan. Pelayanan merupakan perilaku bank dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk mencapai sebuah kepuasan nasabah. Selain pelayanan yang baik, kualitas produk juga memegang peranan penting dalam kepuasan pelanggan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima dan keunggulan produk bagi nasabah dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Dan yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh faktor pelayanan prima terhadap kepuasan nasabah di Bank Mandiri Syariah Ponorogo. Yang kedua, bagaimana pengaruh keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah Bank Mandiri Syariah Ponorogo. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari faktor pelayanan pada Bank Mandiri Syariah Ponorogo terhadap kepuasan nasabah. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari faktor pelayanan pada Bank Mandiri Syariah Ponorogo terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu konsep ini secara teori mengacu pada pelayanan dan keunggulan produk yang berdampak besar pada kepuasan pelanggan. Sehingga kedua variabel tersebut harus diterapkan secara bersamaan guna mencapai tujuan yaitu kepuasan nasabah. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu mengembangkan keunggulan produk dan kualitas layanan dan juga sebagai bahan acuan penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian pelayanan prima. Menurut Kotler, pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud yang merupakan tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Pelayanan prima atau good service yaitu memberikan pelayanan terbaik dan bersedia menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul secara profesional. Selanjutnya ada ciri-ciri pelayanan yang baik. Yang pertama, sarana fisik. Sarana fisik meliputi dua faktor, yaitu ketersediaan karyawan yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Customer service officer yang baik harus ramah, sopan, menarik, responsif, berbicara dengan baik, menyenangkan, dan cerdas. Salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki bank dalam konteks perbankan syariah merupakan unsur struktur fisik, yaitu pegawai yang baik harus mematuhi SOP. SOP itu sistem operasi perbankan dalam memberikan pelayanan yang harus rapi dan sopan dalam berpenampilan. Yang kedua, ada tanggung jawab. Saat melakukan operasi layanan, customer service harus dapat melayani setiap nasabah dari awal hingga akhir. Selanjutnya, yang ketiga, responsif. Seorang customer service officer harus mampu melayani secara cepat dan tepat. Melayani secara cepat artinya melayani dalam batasan waktu yang normal, sedangkan melayani secara tepat artinya jangan sampai terjadi kesalahan, baik dalam hal pembicaraan maupun pekerjaan. Yang keempat, ada komunikatif. Mampu berkomunikasi berarti seorang customer service harus cepat memahami keinginan pelanggan. Selain itu, customer service harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
Yang kelima ada keamanan, memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap transaksi, berarti customer service harus menjaga kerahasiaan informasi mengenai data nasabah, terutama informasi yang berkaitan dengan uang dan informasi pribadi nasabah. Bank tidak boleh memberikan informasi secara sewenang-wenang, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Kerahasiaan informasi nasabah merupakan ukuran kepercayaan nasabah terhadap bank. Yang keenam, kecakapan. Untuk menjadi customer service yang khusus melayani nasabah, customer service harus memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu. Karena misi customer service adalah untuk selalu berhubungan dengan nasabah. Dan yang terakhir ada pemahaman, yaitu berusaha memahami kebutuhan nasabah, berarti karyawan harus memenuhi harapan nasabah, berusaha mengerti dan memahami sepenuhnya keinginan dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya ada karakteristik pelayanan yang baik. Karakteristik pelayanan yang baik itu terdiri dari 4. Yang pertama, tidak dapat berwujud atau intangibility. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Yang ketiga, berubah-ubah. Dan yang keempat, ada daya tahan. Selanjutnya, pengertian produk. Produk adalah seperangkat atribut fisik atau abstrak yang dapat diterima pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Kotler, produk adalah produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Produk adalah suatu yang memberikan manfaat, baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya, pengertian kepuasan nasabah. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapan. Nasabah adalah orang yang mengharuskan kita atau perusahaan untuk memenuhi standar kualitas tertentu dan arena ini akan berdampak pada performasi kita atau perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif atau hubungan. Dengan metode analisis kuantitatif, penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara pelayanan dan keunggulan produk yang berpengaruh pada kepuasan nasabah di Bank Mandiri Syariah Ponorogo. Yang kedua, ada variabel penelitian. Variabel bebas, independen, dan variabel terikat atau dependent. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah di Bank Mandiri Syariah Ponorogo. Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling ini memiliki pengertian yaitu teknik penentuan sampel dengan penentuan pertimbangan tertentu. Dan yang keempat, ada jenis dan sumber data. Data ini akan diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang ada di Bank Mandiri Syariah Ponorogo. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi dan teknik studi pustaka. Dan yang terakhir, teknik pengelolaan dan analisis data, yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linear berganda. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.